Maca Alkitab bareng Joko Salim. Kwek 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 kwek. Wih. Mazmur pasal ke-7. Allah Hakim yang adil, kuwi judule ya. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ayat 2. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Nek diperhatike ayat 4, 5, dan 6 iki doane Daud ora gampang. Ora kabeh wong iso melakukan atau memanjatkan doa iki. Karena apa? Kesane iki kaya nantang secara positif kepada Tuhan. Nantang Tuhan untuk melihat hati kita, nantang Tuhan untuk mengkoreksi hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah betul-betul berkenan kepadanya, sudah betul-betul tidak ada yang jahat dan tidak pernah merugikan orang lain. Nek sampai ono biarlah musuh itu kiranya mengejar aku dan menangkap aku. Kuwi doa luar biasa, doa sing sebelum dipanjatkan sudah pasti hidup seseorang itu benar-benar benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini mungkin aku iso ngenai contoh sing mudah untuk dipahami, yaitu soal handphone. Zaman saiki kan kabeh wong duwe handphone, suami duwe handphone, istri duwe handphone. Nah, tak takon misale sewaktu-waktu sekonyong-konyong dengan tiba-tiba sak karepe dhewe sak penake dhewe bojomu iki buka-buka handphonemu, ngoprek-ngoprek handphonemu, buka-buka WhatsApp, buka-buka kabeh sing ana ning handphonemu, kuwi reaksimu piye? Sikapmu piye dan apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan marah? Apakah kamu akan jengkel? Atau kamu akan misuh-misuh? Atau kamu tetap tenang-tenang saja karena memang ra ono apa-apa? Nah, iki ujian buat kesetiaan pasangan suami istri. Harusnya suami istri iki kan ra ono apa-apa, ra ono sing dirahasiake, semuanya terbuka. Nah, tapi nek misale ana sing diumpetke, ana sing chatting karo kancamu SMA, chatting karo kanca kerjamu sing mulai menjurus pada hal yang twing sing marai cemburu pasanganmu, kowe mesti mak teratap ketika handphonemu dibuka-buka karo bojomu. Kowe mesti merasa jengkel dan pengen merebut dan malah nesu, iso-iso malah miso-miso. Lah napa? Karena ada hal yang tidak kudus, tidak berkenan mau umpetke. Nah, tapi nek memang kowe ra ono apa-apa, kowe malah iso nantang. Silahkan buka handphoneku sepanjang 24 jam juga ra masalah, karena memang tidak ada rahasia yang aku sembunyikan daripadamu. Memang tidak ada hal yang aku tutup-tutupi di hadapanmu. Nah, kuwi nek memang kowe hidupmu kudus, hidupmu tulus, berkenan dan memang setia karo suami, karo istri, karo pasanganmu kuwi, kowe iso ngomong kaya ngono. Tapi nek kowe ngumpet-ngumpet ning burine bojomu ki ana sing mau umpetke, kowe duwe temen curhat atau kowe duwe hal-hal yang tidak berkenan tapi mau lakukan terus, tapi mau umpet-umpetke saka bojomu, kowe ra bakal iso ngomong kaya ngono kuwi. Kowe ra mungkin iso nantang bojomu, bukaan handphoneku sewaktu-waktu sak karepmu, silahkan, karena memang ra ono sing tak tutup-tutupi dari kowe. Nah, itu ujian apakah kita itu hidupnya berkenan atau tidak kepada Tuhan, hidup kita tuh setia atau tidak kepada pasangan kita. Itu adalah contoh bagaimana kita bisa menantang. Bahkan nek ning doa iki kan podone soal handphone gue kan nantang toh. Jika memang ada yang aku sembunyikan dari kamu, maka biarlah kutuk itu mengejar-ngejar aku. Wah, kuwi ekstrim banget. Nek
iso sampai komono, tapi kita rasahlah ngomong ki kutuk ya. Cukup hidup jujur dengan pasangan, hidup setia. Oke wes, tak lanjut ke dhisik ya ayat sing ke-7. Bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Iki ayat penting kuwi ayat ke-9 kuwi ya. Tuhan mengadili bangsa-bangsa dan hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Kita harus belajar dalam hidup ini untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan dan bisa tanda kutip menantang Tuhan untuk menguji apakah hidup kita ini sudah benar dan tulus ikhlas. Lanjut ayat ke-10 ya. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Hati-hati ki karo ayat ke-12 ya. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Artinya apa? Jangan sampai kita itu berbuat kejahatan meskipun menurut pendapat kita apa yang kita lakukan itu benar, tapi jangan sampai jangan sampai kita berbuat jahat ke orang lain, karena kalau sampai kita berbuat jahat, ingat ya, Allah itu hakim yang adil, kita pasti dapat konsekuensinya. Ayat 13 ya, sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Nah, ini adalah ayat-ayat penghiburan bagi kita. Jadi nek kita ini diserang musuh, kita ini ono sing jahati, kita ini ono sing pengen mencelakai, tenang wae. Selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang jahat kepada kita, meskipun dia itu dahsyat kejahatannya, meskipun mereka memiliki rancangan yang super duper dahsyat untuk mencelakai kita, Tuhan berjanji ya, Tuhan firman-Nya mengatakan bahwa orang-orang jahat itu akan jatuh pada lubang yang dibuatnya sendiri. Jadi rancangan-rancangan jahat itu akan kembali kepada mereka, dan kelaliman-kelaliman itu justru akan kembali kepada pembuatnya. Karena apa? Karena kita dilindungi oleh Tuhan, karena kita berlindung kepada Tuhan, karena perisai kita adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Jadi tantangan kita itu tetap tulus hati, bagaimana kita dipandang tulus oleh Tuhan Allah. Ayat ke-18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Oke lor, kira-kira kui pembacaan dari Mazmur pasal yang ke-7 dan langsung komentar-komentarku tentang apa yang aku dapatkan dari ayat per ayat. Monggo menawa sampean entuk sesuatu hal berharga yang lainnya dari pembacaan dan perenungan Mazmur pasal 7 iki, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling membangun, saling menguatkan dan sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Wis ya, berkah dalam Gusti Yesus.